Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk rekan-rekan semua dan juga untuk Ibu. Kami dari kelompok 1 Manajemen Sumber Daya kelas E akan mempresentasikan mengenai tugas proyek yaitu identifikasi dan klasifikasi SDA di Balikpapan Timur dan keterlibatan dengan pembangunan sekitarnya. Mungkin bisa lanjut next slide. Untuk anggotanya sendiri itu mungkin bisa memperkenalkan diri masing-masing. Oke, baik. Dari saya, perkenalkan nama saya Bunga Nirmalasari dengan NIM 07231025. Baik, perkenalkan nama saya Soleh Togodi, biasa dipanggil Soleh dengan NIM 07231090 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan nama saya Muhammad Rashid, biasa dipanggil Rashid dengan NIM 08221053. Perkenalkan saya sendiri sebagai moderator, Andi Alif Nurfarsya, NIM 12231003. Izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Nundayan dengan NIM 22231001. Baik, mungkin kita masuk ke topik pertama dulu, yaitu latar belakang. Jadi kenapa? Jadi Kecamatan Balikpapan Timur merupakan wilayah dengan potensi sumber daya alamnya yang melimpah, terutama pada sektor perikanan, maritim, kehutanan, dan juga hasil pajak. Nah, sumber daya alam ini begitu banyak dan melimpah, tentu dibutuhkan penanganan ataupun tindakan yang tepat dari pemerintah atau masyarakat sekitar, ya kan, yang terdampak langsung dari kekayaan alam tersebut. Untuk apa? Untuk menghasilkan hal yang positif bagi masyarakat sekitar dan juga dapat diregenerasi menerus hingga generasi mendatang. Kemudian apa saja sih manfaat yang bisa didapatkan dari kita identifikasi ataupun pengolahan SDA sekitar? Yang pertama itu ada dasar atau sebagai awal perencanaan pembangunan. Kan? Yang kedua ada pengelolaan sumber daya yang efisien dan struktur tentunya. Kemudian ada perlindungan dan juga konservasi terhadap lingkungan sekitar. Kemudian juga ada peningkatan kesejahteraan dari masyarakat yang terdampak langsung ataupun yang menerima hal positif tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah mendukung keberlanjutan ekonomi dan ekosistem dari suatu daerah tersebut. Yang dari manfaatnya itu bisa disebut sebagai sebuah ekonomika lingkungan yang sehat. Jadi pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan sumber daya alam yang terjaga tentunya. Next. Oke, baik. Di sini ada sumber daya alam apa aja sih yang ada di Balikpapan Timur? Yaitu yang pertama ada pariwisata, yang kedua ada pertanian, yang ketiga ada peternakan, yang keempat ada perkebunan, dan yang kelima ada perikanan dan minapolitan, dan yang terakhir ada di kawasan lindung. Untuk pariwisata sendiri terdapat di Pantai Manggar Segarsari, Pantai Lemaru, dan juga ada di penangkaran buaya di Teritip. Untuk pertanian sendiri ada di pengembangan tanaman pepaya mini di Kelurahan Teritip. Dan di peternakan sendiri yaitu ada di peternakan unggas di Teritip. Untuk perkebunannya sendiri itu ada di perkebunan salak di Gunung Binjai, terdapat di Teritip juga. Dan juga untuk perikanannya ada di sentra produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas perikanan di Manggar dan Manggar Baru. Dan yang terakhir, kawasan lindungnya ada di hutan lindung, buffer zone hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan waduk dan embung, dan juga ada kawasan mangrove. Kemudian berikutnya itu adalah pengolahan sumber daya alam di Balikpapan Timur. Yang pertama yaitu pariwisata, dan di pariwisata tersebut diolah menjadi destinasi wisata seperti Pantai Manggar, Segarsari, dan Pantai Lamaru. Nah, ini diolah sebagai objek wisata publik dan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan dengan cara penarikan tiket, retribusi, dan penyediaan fasilitas dasar, dan lain-lainnya. Serta penyewaan area untuk para pedagang makanan ataupun minuman. Sehingga aktivitas yang dapat dilakukan yaitu berupa rekreasi, serta untuk penangkaran buaya Teritip itu sendiri, pengelolaannya yaitu bersifat komersial oleh pihak swasta sebagai tempat pertunjukan serta edukasi satwa.
Dan yang berikutnya yaitu pertanian. Dalam pengolahannya yaitu penanaman buah pepaya mini lalu dipanen kemudian dijual dalam bentuk buah segar. Penjualannya tersebut dilakukan kepada tengkulak atau dijual langsung ke pasar-pasar tradisional terdekat. Nah, yang berikutnya yaitu peternakan, kurang lebih sama dengan pertanian dengan pengolahan yang masih bersifat primer, yaitu peternakan di teritip dengan peternakan unggas yaitu ayam dan lain-lain, untuk dijual dalam keadaan hidup atau dalam keadaan daging segar. Next. Dan yang berikutnya yaitu perkebunan, dan hasil perkebunan ini biasanya terutama salah satunya yaitu di Gunung Binjai, yaitu hasil panen salak yang dijual dalam bentuk buah segar. Dan para tukang kebun tersebut menjual dalam ikatan atau dalam sebuah ikat yang dijual di pinggir jalan atau dijual ke pemasok buah ataupun pedagang di pasar. Dan yang berikutnya yaitu perikanan dan minapolitan, yaitu penjualan ikan segar di tempat pelelangan ikan di daerah Manggar, serta penjualan di pasar tradisional. Dan yang berikutnya yaitu kawasan lindung dengan pengolahan atau pemanfaatan yang digunakan sebagai pengambilan secara ekstraktif atau diambil hasilnya dengan pemanfaatan saat ini yaitu fungsi konservasi seperti kawasan hutan lindung Sungai Wain dan daerah resapan air sekitar Waduk Manggar yang dijaga fungsinya untuk melindungi sumber daya air baku yang akan diolah sebagai PDAM yang menjadi air bersih untuk warga Balikpapan, atau sebagai ekowisata terbatas terutama di beberapa titik seperti kawasan mangrove yang telah dibangun beberapa infrastruktur sederhana untuk menarik para wisatawan. Next. Oke, jadi di sini ada keterkaitan sumber daya alam di Balikpapan Timur itu dengan pembangunan ya. Jadi di sini terbagi menjadi 3, ada potensi daerah, kontribusi nasional, dan integrasi perencanaan. Jadi kalau dari pariwisata sendiri, karena tempatnya adalah Pantai Manggar Segarasari, Pantai Lamaru, dan penangkaran buaya di Teritip, di sini potensi daerah dari pariwisata itu ada destinasi wisata dan konservasi, menjadi lompatan ekonomi lokal dan membuka UMKM dan lapangan kerja. Kontribusi nasional dari sektor pariwisata sendiri adalah mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif dari Nusantara. Integrasi perencanaannya, pariwisata pesisir dan konservasi menjadi ikon Balikpapan Timur. Dari sektor yang kedua yaitu ada pertanian. Pertanian ini mengambil pengembangan tanaman pepaya mini di Kelurahan Teritip. Jadi potensi daerah dari daerah ini tersebut adalah menopang ketahanan pangan, sumber daya pendapatan petani, dan bahan baku kuliner lokal. Kontribusi nasional dari sektor ini adalah mendukung ketahanan pangan nasional. Integrasi perencanaannya yaitu meskipun dalam skala kecil, pertanian penting untuk pangan daerah sekaligus bagian dari swasembada atau dapat mencukupi daerah itu sendiri dari nasional. Jadi di sini yang sektor ketiga ada peternakan, yaitu potensi daerahnya penyedia protein hewani, mendukung kuliner dan pasar lokal, menjadi mata pencarian rakyat. Kontribusi nasional dari sektor ini tersebut adalah memperkuat agribisnis unggas dan mengurangi impor daging. Integrasi perencanaan dari sektor ini adalah menopang gizi masyarakat, ekonomi rakyat, dan program kemandirian pangan nasional. Boleh di next. Nah, dan sekarang ada sektor keempat yaitu perkebunan. Potensi daerah dari perkebunan ini adalah komoditas khas Kalimantan Timur, peluang agrowisata, dan UMKM olahan. Karena tadi perkebunan ini yang ada di daerah tersebut adalah perkebunan salak, jadi UMKM olahannya itu bisa berupa manis-manisan salak. Kontribusi nasional dari sektor ini tersebut adalah diversifikasi perkebunan, mendukung ekspor buah tropis. Integrasi perencanaannya ada Salak Gunung Bijay adalah identitas lokal yang memberi nilai ekonomi dan sekaligus kontribusi nasional. Sektor yang kelima ada sektor perikanan. Potensi daerahnya adalah pusat produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil laut berbasis nelayan dan UMKM olahan ikan. Kontribusi nasionalnya tersebut ada mendukung ketahanan pangan laut dan program poros maritim dunia. Integrasi perencanaan dari sektor ini adalah metropolitan pesisir jadi tulang punggung ekonomi Balikpapan Timur.
Nah, dan sektor terakhir adalah kawasan lindung. Jadi potensi daerah dari sektor ini adalah menjaga ekosistem pasokan air dan perlindungan kota dari banjir atau abrasi. Kontribusi nasionalnya adalah kontribusi pada target konservasi iklim dan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, integrasi perencanaan dari kawasan lindung tersebut adalah kawasan lindung adalah penyangga ekologis vital daerah sekaligus bagian komitmen dari iklim Indonesia. Boleh dinaik. Oke, adapun kesimpulan yang kami dapat yaitu ada sumber daya alam atau disingkat dengan SDA di Balikpapan Timur mencakup pariwisata, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kawasan lindung yang sebagian besar masih dikelola secara primer. Meski begitu, potensi ekonominya besar didorong melalui filiderasi dan penguatan UMKM. Pariwisata pesisir mendorong ekonomi kreatif, pertanian dan peternakan mendukung ketahanan pangan. Perikanan menjadi tulang punggung ekonomi laut. Dan kawasan lindung menjaga ekosistem serta mendukung konservasi. Pengelolaan terintegrasi antara sektor ini berkontribusi pada pembangunan daerah sekaligus mendukung tujuan nasional. Baik, mungkin cukup segitu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.